Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui bagaimana tanggung jawab kita sebagai umat terhadap sunnah Rasul berdasar Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana bahayanya kalau kita ingkar terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tentu saja yang kita bicarakan berdasar Al-Quran. Kita lihat surat An-Nisa atau surat keempat ayat 150 sampai 151. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billah wa rusulih wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang kafir atau kufur. Jadi yakfurun itu orangnya disebut kafir, kelakuannya kufur. Yakfuruna billah, kufur kepada Allah, wa rusulihi, dan para rasul. Di sini dikatakan innalladzina yakfuruna billah, kufur kepada Allah, wa rusulihi, dan pada rasul, wa yuriduna, dan berkehendak atau bermaksud ayyufarriqu, untuk memisahkan bainallah, antara rasul, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yaquluna, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'din, kami beriman pada sebagian, wa nakfuru bi ba'din, dan kufur kepada yang lain, wa yuriduna, dan berkehendak atau bermaksud ayat takhidu, menjadikan baina dalika, antara semuanya itu, antara Allah dan Rasul itu sabilan, jalan lain, di antara Allah dan Rasul. Jadi tidak berdasar aturan Allah, tidak pula berdasar Rasul, tapi mengambil jalan lain. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang benar, kafir meles, kafir total. Wa'atadna, dan kami sediakan lil kafirin, bagi orang kafir seperti tadi, adzaba muhina, siksa yang sangat menghinakan, yang sangat menyedihkan. Jadi kalau kita perhatikan surat An-Nisa ayat 150, 151 memberikan gambaran tipe-tipe orang kafir. Menurut An-Nasafi, yang dimaksud dengan orang kufur terhadap yang satu dan iman kepada yang lain, disuruh dikatakan, ialah orang Yahudi yang beriman kepada Musa, tapi kufur pada Isa. Orang Nasoro percaya kepada Isa, tapi kufur kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang dimaksud mengambil jalan antara itu, ialah yang ragu atas kufur dan iman. Jadi secara tersirat terungkap pula dalam ayat ini bahwa orang kafir itu terdiri atas 4 golongan. Golongan pertama ialah orang yang kufur kepada Allah dan Rasul secara keseluruhan. Orang yang demikian itu diberi peringatan ataupun tetap tidak beriman, ya, tidak diakui sebagai mukmin. Nah, ini innalladzina
kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang yang kafir pertama adalah yang kufur terhadap Allah dan Rasul, menolak semuanya. Maka itu sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Banyak contoh golongan ini yang diungkap Al-Quran, seperti Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, umatnya ya, umat Nabi Lut. Dan termasuk juga Abu Lahab. Nah, itu yang termasuk golongan pertama. Golongan yang kedua ialah orang yang memisahkan antara Allah dan para Rasul. Yufarriqu bainallah wa rusulih. Nah, ini mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi menolak Rasul sebagai utusan. Orang yang hanya percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Rasul. Ya mungkin sebangsa aliran kepercayaan, mereka kan hanya kepada Allah saja yang percaya. Kepada Rasul menolak. Mereka mengakui ketuhanan, tapi tidak mengakui kerasulan. Mereka percaya pada Tuhan, tapi tidak percaya pada Rasul. Yang memisahkan antara Allah dan Rasul. Contoh kelompok ini ya antara lain kaum ingkar sunnah, ingkar hadis. Atau seperti dikemukakan aliran kepercayaan atau para penghayat pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga mengakui adanya Tuhan, tapi tidak menerima ketentuan Rasul. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga ialah golongan orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi keimanan kepada Rasulnya hanya sebagian. Jadi kalau aturan Rasul kan sudah dikemukakan di dalam berbagai hadis. Nah, tapi sebagian-sebagiannya saja dipilih yang sesuai dengan zaman, yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Sehingga dia pilih-pilih mana yang cocok, dia pakai, yang tidak, dia tinggalkan. Itu orang yang beriman kepada sebagian, kufur pada yang lain. Juga termasuk pada golongan ini orang yang hanya mau menerima sebagian hukum Allah. Hukum Allah, pernikahan, diterima, sholat, zakat, saum haji, tapi warisnya ditolak. Ini orang yang kelompok menerima sebagian dan kufur kepada bagian yang lain, tidak menerima yang lain, pilih-pilih sesuai dengan keinginan. Orang yang demikian hanya mau menerima hukum Allah dan Rasul andaikan sesuai dengan hawa nafsu atau falsafah hidup. Falsafah hidupnya cocok atau tidak. Kalau yang tidak sesuai dengan falsafah hidup, dia tolak. Nah, orang yang kufur pada sebagian dan beriman pada yang lain. Ya tadi sholat, saum, haji, mau mengikuti ajaran Rasul. Tapi nikah tidak mengikuti Rasul, pakaian, peradilan, kumaris, tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Yang diambil dari Rasul itu hanya sholat, zakat, saum, haji. Ya. Golongan yang keempat adalah orang yang mencari jalan lain yang tidak berdasar Quran maupun sunnah. Mereka lebih senang mengambil jalannya sendiri. Jadi aturannya dia bikin sendiri. Tidak mau berdasar Quran maupun sunnah. Sebagian mufasir berpendapat bahwa ahli bid'ah adalah orang yang termasuk pada golongan ini. Karena dia tidak menjalankan Quran, tidak menjalankan sunnah, tetapi bikin sendiri. Dan ahli bid'ah itu di berbagai negara berbeda ya. Kalau di Saudi Arabia, bid'ah itu adalah yang membuat cara tidak sesuai dengan kebijakan kerajaan yang bersumber pada Quran dan hadis kan. Mereka kerajaannya berdasar Quran dan hadis. Jadi yang bertentangan dengan kebijaksanaan kerajaan itu dianggap bid'ah. Kalau di
tempat lain berbeda lagi. Kalau di Indonesia jelas pengertian bid'ah juga dipahami oleh para kelompok kaum muslimin. Ya. Nah, pada penghujung ayat ini ditandaskan ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang kafir hak yang benar. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami sediakan bagi orang-orang kafir itu siksaan. Orang yang mempunyai sifat sebagaimana diungkapkan ayat 150 tadi, pada hakikatnya adalah kufur secara total. Antara kufur dan iman ada pemisah yang sangat jauh. Oleh karena itu, jika salah satu saja dari rukun iman dilanggar, maka itu dianggap telah melanggar secara keseluruhan, dianggap kufur secara keseluruhan. Jadi tidak ada istilah pertengahan antara kufur dan tidak. Dengan demikian, keempat golongan yang diungkap tadi, menurut versi ayat ini, termasuk kafir yang sebenar-benarnya kafir. Itulah merupakan vonis dari Allah atas orang yang tidak mau menerima Islam secara kafah. Kemudian pada ayat ini dilanjutkan wa'atadna lil kafirina adzaban muhina. Jadi kalau kita memperhatikan ayat tersebut, kafir berdasar surat An-Nisa 150-151, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Jadi kafir itu yang tergolong kepada ulaika humul kafiruna haqqan itu ada yang yakfuruna billah wa rusuli, yaitu yang menolak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dia tolak Quran maupun hadis. Walaupun mengaku beragama, mungkin mengaku beragama tapi hukumnya dia tolak antara hukum Quran maupun hadis. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua, yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulih. Itu orang yang memisahkan antara Quran dan hadis. Mungkin orang ini hanya mengakui kebenaran Quran saja, tidak mengakui kebenaran hadis. Padahal kan kita ketahui bahwa hadis juga wahyu. Jadi jelas kalau menurut ilmu hadis, menolak hadis sama dengan menolak wahyu. Menolak hadis sama dengan menolak Quran. Yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulih. Yang ketiga adalah wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Orang yang mengatakan beriman kepada sebagian dan kufur kepada bagian yang lain. Iman kepada sebagian boleh jadi pada Quran, diimani, diterima, dilaksanakan sebagian ayat, tapi ditolak yang lain. Contohnya tadi, sholat, zakat, saum, haji dalam Quran, terima, tapi hukum waris ditolak, hukum nikah ditolak. Nah itu iman kepada yang sebagian, kufur pada yang lain. Itu golongan ketiga. Kafir juga di sini karena ulaika humul kafiruna haqqan. Golongan yang keempat adalah wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila, yang mengambil jalan lain. Quran tidak diambil, hadis tidak diambil, tapi membikin falsafah hidupnya sendiri, aturannya hidup sendiri berdasar kesesuaian dengan umat atau berdasar hukumnya berdasar keinginan orang banyak. Nah itu golongan yang keempat.
Dan di sini ditandaskan ulaika humul kafirun haqqo. Ya. Jadi disebutkan ulaika humul kafirun haqqo, semuanya itu kufur semua. Jadi berdasar ayat ini mengingkari sunnah Rasul itu termasuk golongan kafir. Dan bahayanya adzab muhina sediakan oleh Allah. Jadi dengan pengunci ayat ini Allah mengancam orang kafir dengan ancaman yang sangat berat, yaitu siksaan yang sangat menghinakan, adzab muhina. Allah menyiksa orang kafir bukan karena zalim, tapi karena ulah mereka yang tidak tahu diri, menolak aturan. Allah itu kan sayang membuat aturan yang lengkap, aturan hidup, aturan kehidupan, jalan hidup, jalan kehidupan, itu semuanya diatur. Itu sebetulnya kan sayang kepada hambanya. Dari uraian tadi jelas bahwa orang yang memisahkan antara hukum Allah dengan Rasul, dengan sunnah Rasul itu dianggap kufur secara keseluruhan. Yang diancamnya adalah adzaban muhina, siksaan yang sangat berat yang menghinakan. Dengan demikian, berdasar surat An-Nisa ayat 150-151, orang yang mengingkari sunnah itu bahayanya, pertama, dianggap kufur terhadap Allah. Kedua, bahayanya diancam masuk neraka. Siksaan yang sangat berat, ya. Siksaan yang sangat menghinakan. Itu berdasar surat An-Nisa ayat 150-151. Sekarang kita lihat surat An-Nur atau surat ke-24 ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'da. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. La taj'alu, jangan engkau jadikan doa ar-rasul, panggilan kepada Rasul. Doa ar-rasul itu panggilan kepada Rasul. Bainakum, di antara kamu, kadu'a ibadikum ba'dan, seperti kamu memanggil sesama kamu atau satu sama lain. Kadu'a ibadikum ba'dan. Qad ya'lamullah alladhi yatasallaluna minkum liwada. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ayusibahum fitnatan aw yusibahum adzabun alim. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa. Jadi mereka ada yang yatasallalun, berangsur-angsur minkum darimu liwadan, untuk menghindari, untuk menjauhi dari aturan Rasul. Maka di situ dikatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut, falyahdhar.
Al-yahdar alladzina yuharifuna an amrihi itu. Takut apa? Antusibahum fitnah. Untuk ditimpa fitnah atau cobaan. Dan ayusibahum adzabun alim. Disiksa atau terkena siksaan yang sangat menyedihkan. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, pertama melarang kaum muslimin untuk menyamakan derajat Nabi dengan manusia biasa. Doa ir-rasul bainakum kadu'a ba'dikum ba'dun. Menyamakan kedudukan Nabi, menyamakan hadis dengan hukum biasa, dengan buatan manusia. Padahal kan harus dibedakan antara hadis dengan pendapat ulama, pendapat manusia. Apalagi kalau yang melemahkan hadis gara-gara tidak sesuai dengan akal pikiran, lalu dia tinggalkan. Apalagi menyamakan saja dengan pendapat manusia itu sudah bertentangan dengan aturan Quran. Secara historis, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Hayyan, ayat ini berkaitan dengan teguran terhadap orang dusun Arab yang memanggil Rasul dengan panggilan Ya Muhammad. Jadi memanggil Rasul dengan panggilan seperti kepada sesama manusia, atau kita juga mengutip, ada kan orang-orang yang terpengaruh oleh Barat, mengutip hadis itu pendapat Muhammad. Nah, itu enggak cocok dengan panggilan ini. Atau di dalam mengutip hadis dalam karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, terus bahasa Indonesia, bahasa sendiri, dalam kurung Muhammad. Nah, benar. Kecuali kalau Muhammadnya bukan Rasul. Kalau hadis, mesti kita hormati. Makanya saya tuh berpendirian, kalau kita menulis buku, mengutip hadis, harus dicantumkan bahasa aslinya. Sama, kutip Al-Quran maupun hadis. Saya juga sempat protes itu kepada penerbit, kan beberapa buku saya diterbitkan oleh penerbit. Ya. Ada penerbit yang tidak mau mencantumkan huruf Arab. Saya protes. Jangan seenaknya itu hukum apa? Kutipan Quran, kutipan hadis tidak dicantumkan bunyinya, tidak dicantumkan redaksi aslinya, sebab itu bisa bermakna lain ya, sama dengan kitab-kitab agama lain kan? Kitab-kitab agama lain itu dipengaruhi oleh penerjemah karena bahasa aslinya tidak ada. Baik itu perjanjian lama, perjanjian baru kan tidak ada bahasa aslinya. Orang Arab ya terjemahan orang Arab, orang Indonesia terjemahan orang Indonesia, orang Inggris. Jadi kadang-kadang berbeda-beda, semakin lama semakin ada perubahan. Jadi kalau tidak ada bahasa asli. Tapi kan banyak gitu ya penerbit itu yang tidak mau mencantumkan ayat Quran, tidak mau mencantumkan redaksi hadis, senang terjemahnya saja. Saya waktu itu protes ya, karena sayang kalau tidak dicantumkan, kalau ada koreksiannya itu bagaimana. Makanya sampai saat ini saya lebih senang gitu, menerbitkan sendiri buku itu, supaya bahasa aslinya ada. Gitu, ya. Bagusnya memang begitu. Ya sepanjang masih ada pasaran. Kalau tidak ada pasaran, siapa yang promosinya? Jadi karena dianggapnya sama gitu hadis itu dengan bahasa ilmiah. Padahal di sini dikatakan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ba'dikum ba'don. Jadi jangan
jangan dianggap sama. Karena itu secara berangsur akan menjauh ya. Lama kelamaan menjadi bahasa aslinya tidak ada, akhirnya tidak asli lagi. Ya sama dengan kitab-kitab dulu, kitab-kitab yang lain. Makanya kenapa Quran itu masih utuh, sudah 14 abad umur Al-Quran, bahasa aslinya masih ada. Dan bahasa aslinya masih ada itu termasuk bahasa asli yang dialeknya beda-beda. Sampai 7 macam kiroah ada sekarang karena pada hafal, apalagi sekarang sedang galak-galaknya tahfidz ya, tahfidz Al-Quran. Jadi kan tahfidz Al-Quran itu akan menjaga keutuhan, karena kalau tulisan bisa saja terhapus, terbakar, tapi kalau tahfidz kan di dalam hati manusia, gimana bisa hilang? Ini jangan menyamakan. Jadi kalau melebihi atau merendahkan, apalagi menyamakan saja sudah tidak dibenarkan. Jadi di antara masyarakat juga ada yang berangsur-angsur menjauhi ketentuan Rasul, jika berani melanggarnya. Dan dijauhi, ya mula-mula dijauhinya itu dengan tidak mencantumkan bahasa aslinya. Makanya kalau saya tuh membimbing skripsi, pasti kalau dia harus mengutip hadis, saya paksa itu mahasiswa itu untuk membaca kitab aslinya. Kalau di situ hadis riwayat Bukhari, saya katakan Anda sudah buka riwayat Bukharinya. Ya, kalau belum harus dibuka Sahih Bukharinya. Jangan mengutip Sahih Bukhari disebut, tapi kitab Bukharinya tidak dibaca. Ya, kalau mengutipnya dari Bulughul Maram, Sahih Bukhari yang dikutip dari Bulughul Maram. Ada kejujuran kita itu. Dan kalau tidak ada bahasa asli, sulit untuk menilai kesahihannya, keberadaannya. Ya, coba saja itu riwayat-riwayat yang berseliweran di masyarakat. Kan banyak itu yang tidak ada sumber karena tidak ada bahasa asli. Banyak jamaah juga yang WA atau lewat media lain bertanya kepada saya, hadis ini teh sahih atau tidak? Saya tanya, bahasa aslinya mana? Nggak tahu, saya menemukan dari majalah, itu kelemahannya. Ya, mendingan kalau kita hafal, ya, lalu bisa kita cek kesahihannya. Ada satu kata bahasa Arab, bisa dicek. Tapi kalau tidak hafal kan, karena sering berubah dari isi. Di ayat ini mengancam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui betul tentang ulah manusia yang bersikap pengecut itu. Mereka akan menerima azab yang sangat pedih, berangsur-angsur menghindar. Dengan demikian, menurut ayat ini, orang yang mengingkari sunnah itu akan terjerumus kepada bencana yang sangat berat. Karena di situ dikatakan, antusi bahum fitnah, au yusi bahum adabun alim. Ada fitnah dan adabun alim. Kemudian kita lihat surat 3 atau surat Ali Imran ayat 32. Kul ati'ullah war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kul, katakanlah olehmu, ati'ullah, taati Allah, wa rasul dan rasul. Fa in tawallau, apabila kamu berpaling, apabila mereka berpaling,
fa innallaha maka sungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang kafir. Jadi berpaling dari Rasul, berpaling dari hadis atau mengingkari hadis itu pertama la yuhibbul kafirin, tidak dicintai. Artinya dibenci. Di ayat ini memerintah agar Rasul menyuruh umat untuk taat pada Allah dan Rasul. Jika berpaling dengan menolak ketaatan pada Allah dan Rasul, maka Allah membenci kafir. Jadi berdasar ayat ini, orang yang berpaling dari sunnah Rasul, pertama dibenci Allah. Yang kedua dikelompokkan pada orang kafir. Ini bahayanya, bahaya mengingkari sunnah. Karena fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sebenarnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Kemudian ayat 36 masih surat Ali Imran. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia sudah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi yang dimaksud sesat di sini adalah orang yang mendurhakai Allah dan Rasul. Yang mendurhakai Allah adalah melanggar Quran. Sedangkan yang mendurhakai Rasul mengingkari sunnah. Nah, orang yang mengingkari sunnah di sini dianggap telah sesat. Kalau mereka mengingkari sunnah Rasul berarti sesat. Kan pada mukadimah saya terangkan kenapa kita itu butuh Rasul, butuh hadis. Jadi bukan Quran yang membutuhkan hadis, tapi kita untuk memahami Quran dan Quran itu perlu hadis. Karena hadis itu yang memberikan penjelasan dengan bahasa manusia. Jadi kalau salah satu perbedaan antara Quran dan hadis kan, karena hadis itu bahasanya bahasa Rasul, bahasa manusia. Kecuali kalau hadis qudsi, ya. Kalau hadis Nabawi, hadis Rasul kan bahasa manusia. Seperti sholat, perintahkan oleh Al-Quran. Tapi bahasa manusianya dipraktekkan oleh Rasul. Karena solu kamaro itu muni soli. Caranya lihat aku sholat. Nah seperti ini, haji, lihat, tuturkan, ikuti. Nah, makanya kalau tidak menganggap kalau tidak mempercayai sunnah, kalau mengingkari sunnah, dia akan sesat. Karena dia menafsirkan Qur'annya kan dengan dirinya sendiri, sakah yang sorangan, tidak mengikuti petunjuk yang jelas. Karena yang punya otoritas untuk menafsirkan Quran yang pasti benar itu berdasar sunnah Rasul SAW. Jadi bahaya mengingkari sunnah berdasar surat surat 33, ini bukan surat 3 ya. Surat 33, surat Al-Ahzab ayat 36. Kalau surat 3 mah ini yang qul atiullah wa rasul. Kalau ini Ali Imran, kalau ini surat Al-Ahzab 33 ayat 36, orang yang mendurhakai Allah dan Rasul itu pasti tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kita pahami bahwa bahaya mengingkari sunnah itu yang pertama ulaika humul kafirun haqqo, dan bakal terjerumus kepada siksaan yang sangat menghinakan. Yang kedua, menyamakan saja hadis dengan karya manusia itu sudah termasuk pelanggaran, dan itu akan terkena fitnah. Fitnah itu cobaan hidup, dan adabun alim, siksaan yang sangat pedih. Kemudian akan dibenci oleh Allah orang yang mengingkari sunnah.
tawallaw. Karena fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan yang keempat, bakal tersesat dengan kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, kita percaya, kita yakini kebenaran Rasul, dan kita akui, kita terima, kita imani, karena merupakan rukun iman. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dicukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.